Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Mengalami Tuhan. Jumat edisi Kitab Ayub bersama dengan saya, Fani Paendong. Ayub pasal 41 ayat 21 sampai dengan pasal 42 ayat 1-6. Nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Di dalam tengkuknya ada kekuatan. Ketakutan berlompatan di hadapannya. Daging gelambirnya berlekatan, melekat padanya, tidak tergerak. Hatinya keras seperti batu kilangan bawah. Bila ia bangkit, maka semua yang berkuasa menjadi gentar, menjadi bingung karena ketakutan. Bila ia diserang dengan pedang, ia tidak mempan. Demikian juga dengan tombak, seligi atau lembing. Besi dirasanya seperti jerami, tembaga seperti kayu lapuk. Anak panah tidak dapat menghalau dia. Batu umban seolah-olah berubah padanya menjadi jerami. Gada dianggapnya jerami, dan ia menertawakan desingan lembing. Pada bagian bawahnya ada tembikar yang runcing. Ia membujur di atas lumpur seperti pengeretan pengirik. Lubuk dibuatnya berbual-bual seperti periuk. Laut dijadikannya tempat memasak campuran rempah-rempah. Ia meninggalkan jejak yang bercahaya, sehingga samudra raya disangka orang rambut putih. Tidak ada taranya di atas bumi. Itulah makhluk yang tidak mengenal takut. Segala yang tinggi takut kepadanya. Ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui." Wow, dia bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib namun tidak diketahui sendiri oleh Ayub. Selanjutnya, firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau.
Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, Ayub dalam pengakuannya sekarang mengakui bahwa dirinya telah mengalami Tuhan, telah berjumpa dengan pribadinya Tuhan sendiri. Dia tidak lagi mengetahui Tuhan dari apa kata orang saja, namun dia sungguh-sungguh berjumpa dengan Allah. Mungkin juga demikian dengan kita. Pemberitaan tentang Tuhan sudah sering kita sampaikan ataupun kita dengar, tapi apakah itu juga sudah kita alami seperti halnya Ayub? Kita bisa saja bercerita tentang hal-hal yang ajaib, tentang perkara-perkara yang luar biasa tentang Tuhan, tapi mungkin juga kita belum bisa mengenal dengan sejatinya di balik dari perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang besar itu yang Tuhan sudah perbuat jauh sebelum kita bercerita tentang Dia. Ataupun mungkin kita selama ini hanya mendengar tentang keajaiban, miracle, kesembuhan, pemulihan dari kata orang saja. Saat ini, jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki pengalaman hidup dengannya. Experience. Kita bisa sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan bukan saja dari sisi mujizatnya, dari perkara-perkara yang ajaibnya, namun dari hal-hal yang kecil. Mungkin saat ini kita ada dalam lembah kekelaman, ada dalam sebuah ketidakpastian atas usaha kita yang harus kita bangun kembali dari nol, karena pandemi COVID-19 ini membuat usaha kita harus kehilangan profit. Namun percayalah, ketika engkau dan saya mendengar renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita sungguh-sungguh memiliki satu gaya hidup mengalami Tuhan. Alami Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Bukan saja ketika kita merasa bahwa hidup kita fine-fine saja, baik-baik saja. Ketika kita hidup seperti tidak ada pergumulan yang berarti. Mari hari ini nikmati setiap jalan-jalannya Tuhan, rencana-rencananya Tuhan. Karena Tuhan mau kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Ketika kita suka maupun duka, ketika kita sehat maupun tidak sehat. Percayalah, yang terbaik datangnya hanya dari surga saja. Amin.